Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ayuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Wa taqwa khairuz zad fid dunya wal akhirah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berwasiat kepada diri kami dan jamaah sekalian untuk senantiasa dan memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan adalah bekal yang terbaik di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan bumi ini untuk manusia, dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Seluruh bumi Allah ciptakan untuk manusia. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkehendak menciptakan langit setelah itu. Bumi diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit. Fasawwahunna, Allah menciptakan langit yang 7 lapis, lalu dijadikan langit yang 7 tersebut, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ini legalitas bagi manusia. Kata ulama kita bahwa segala sesuatu di permukaan bumi ini pada dasarnya adalah al-ibahah wa taharah, boleh dimanfaatkan dan dia suci. Kemudian baru datang syariat para nabi yang menjelaskan mana yang tidak boleh, mana yang tidak suci, dan mana yang tidak boleh dikonsumsi misalnya. Oleh karenanya bumi yang begitu luas ini, jamaah hendak Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ulama tafsir menyebutkan terkait ayat ini, ada 3 hal yang bisa dilakukan manusia. Yang pertama adalah al-intifa', mengambil manfaat dari apa yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, al-istimta', menikmati, memanfaatkan yang pertama, yang kedua menikmati apa yang ada di permukaan bumi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, al-iktibar, mengambil pelajaran, mengambil iktibar terhadap apa yang ada di permukaan bumi ini. Ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat Allah yang terkait dengan sunnatullah, penciptaan Allah di permukaan bumi ini harus diambil iktibarnya. Yang pertama, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, terkait intifa, mengambil manfaat. Maka mengeluarkan emas misalnya dan logam-logam yang lainnya yang hari ini mungkin lebih mahal dari emas, atau sumber daya yang lainnya dari permukaan bumi ini seperti minyak bumi dan yang sebagainya, pada dasarnya adalah hal yang dibolehkan dan halal. Namun memang terkadang dan sering manusia melampaui batas. Ketika dia memanfaatkan apa yang ada di permukaan bumi, dia melampaui batas sehingga merusak bumi itu sendiri. Maka jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, sebenarnya legalitas sudah Allah berikan bagi manusia untuk memanfaatkan bumi ini. Namun terkadang ada manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkannya dan hingga bumi itu menjadi rusak. Kemudian yang kedua, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dengan arti menikmati, al-istimta', nikmat kehidupan di permukaan bumi ini. Namun selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, dan diutusnya para nabi juga sebagai peringatan, senikmat apapun kehidupan di permukaan bumi ini, maka kampung halaman kita bukan di bumi ini. Kampung halaman kita adalah di mana Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam, bapak semua manusia, pernah ditempatkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika bumi rusak, ada yang memanfaatkan tapi melampaui batas. Ada yang memanfaatkan tapi dalam waktu yang bersamaan merusak. Kemudian di antara nikmat juga yang Allah berikan di permukaan bumi dalam sejarah manusia adalah nikmat kekuasaan. Menjadi orang yang kuat, tenaganya, kekuatan militernya, kemudian di antara kekuatan juga yang ada di permukaan bumi ini adalah kekuatan mayoritas. Maka ketika ada suatu negara diserang oleh negara yang lain seperti terjadi di Eropa, maka itu menunjukkan dia punya kekuasaan. Namun kemudian perlu dianalisis apakah kekuasaannya dia gunakan dengan baik atau tidak. Oleh karenanya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, kemudian Allah berfirman kepada malaikat. Lanjutan dari ayat yang kami baca tadi, ayat 30. Yang pertama kami baca ayat 29. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan interupsi tapi bertanya dengan penuh keheranan, kata ulama tafsir. Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang berbuat kerusakan? Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Maka kekuatan mayoritas yang dimiliki oleh orang-orang di Hindia misalnya, mereka menggunakannya dengan tidak benar. Kemudian mereka menumpahkan darah orang lain yang dalam hal ini adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Apakah mereka memanfaatkannya? Wallahu alam. Sepertinya mereka tidak mengambil manfaat dari kekuatan itu, dari mayoritas itu.
yang mereka jalani sekarang adalah istimta. Mereka menikmati memukul orang lain, menikmati menumpahkan darah orang lain. Itu yang sedang terjadi. Kalau manfaat, sebenarnya Islam mengajarkan kalau ingin mengambil manfaat dari manusia yang lain, ada caranya. Misalnya mempekerjakan dia, tenaganya, pikirannya dibayar, Anda mengambil manfaat dari orang tersebut. Dan manusia adalah bagian dari bumi yang tidak terpisahkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Oleh karenanya, ketika awal Islam ada perbudakan, Islam tidak menghapusnya dengan serta-merta, tapi dibuat aturan. Manfaatkan, nikmati budak yang Anda miliki ketika itu, tapi ada aturan. Misalnya, budak tersebut boleh membebaskan dirinya. Misalnya budak itu harganya 1000 dinar, maka dia bekerja sampingan atau yang sebagainya, atau yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada sahabat Salman Al-Farisi, mukatabah. Dia bayar untuk dirinya 1000 dinar, dia bebaskan dirinya. Atau Islam mengatur boleh manfaatkan tenaga manusia tersebut yang pada saat itu dikatakan budak, tapi harus diberi makan, harus diberi minum, harus diberi tempat tinggal. Kalau dia ingin pergi haji, diizinkan. Kalau dia ingin membebaskan dirinya, ada caranya. Dia menebus dirinya, diberi pakaian dan lain sebagainya. Sampai kemudian perlahan-lahan perbudakan itu tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Bahkan Nabi SAW sejak dulu menyebutkan dalam hadis-hadis beliau keutamaan membebaskan budak. Maka pada hari ini, jika ingin mengambil manfaat, ingin bersenang-senang dengan manusia yang lain, ada caranya. Islam memberikan solusinya. Di antaranya tadi al-ajirah, dia dipekerjakan, diberi haknya, kemudian diambil manfaat dari orang tersebut, bukan dengan ditumpahkan darahnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika ada pertumpahan darah, ada kezaliman dari yang kuat terhadap yang lemah, maka ini sudah melewati batas dari apa yang sebenarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan penciptaan langit dan bumi ini. Dan yang terakhir, jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, al-i'tibar, mengambil ibrah. Ketika sumber daya bumi ini dikeruk, kemudian bumi menjadi rusak, maka manusia harus mengambil iktibar, pelajaran. Artinya apa? Sumber daya bumi ini boleh dikeruk, boleh ditambang, tapi harus ada pelestariannya. Itu iktibarnya, pelajarannya. Kemudian iktibar dari peperangan misalnya yang terjadi di salah satu bagian di benua Eropa. Bagi kaum muslimin secara khusus, iktibarnya pada kesempatan kali ini jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah percaya dengan janji-janji orang lain. Kita kaum muslimin secara khusus, setiap pribadi muslim harus punya kekuatan sendiri, mandiri. Karena negeri yang diserang itu mereka korban dan gombal janji negara-negara yang lain. Mereka dijanjikan menjadi bagian dari Pakta Atlantik Utara, NATO, di mana kalau suatu negara bagian dari NATO, siapapun yang menyerang negara itu akan dibela. Maka negara yang diserang itu sampai hari ini dapat gombal, dapat janji-janji saja, sampai hari ini tidak pernah menjadi anggota NATO. Dan negara yang teriak-teriak membelanya, satu butir peluru pun tidak membela dia. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di Indonesia, kita jangan terlena, harus bersiap punya kekuatan sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair, dan persiapkanlah apa yang kalian mampu, walau hanya sebutir panah, sebilah pedang dan yang sebagainya. Belajarlah menggunakannya. Persiapkan diri kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya dengan seekor kuda yang bisa Anda tunggangi. Secara realnya dalam kehidupan sehari-hari,
seorang ayah misalnya, biarpun dia punya 4 supir, dia punya 4 sopir dan 4 mobil, maka sebaiknya dia ajarkan anaknya menyetir. Sampai kapan dia harus andalkan supirnya dan anaknya tidak sama sekali bisa menyetir. Itu hal sederhana dalam kehidupan kita jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah rasakan manfaatnya ketika anak, keluarga, bahkan istri bisa menyetir. Seorang mantan pejabat tiba-tiba dia merasa lemas dan tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa dia telepon untuk jemput karena dia berhenti mobilnya di pinggir jalan. Akhirnya yang dia telepon adalah istrinya, "Tolong jemput saya." Tak ada supirnya lagi karena bukan pejabat. Akhirnya istrinya yang jemput dia untuk bawa pulang ke rumah. Ada manfaatnya. Keahlian yang sederhana, bahkan yang seperti kita sebutkan tadi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jangan terlena juga iktibar pelajaran yang kita harus petik. Jangan terlena dengan kondisi mayoritas. Dulu di India syariat Islam pernah tegak sebelum datang penjajah Inggris. Hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di India. Mereka terzalimi tanpa mampu berbuat apa-apa. Mudah-mudahan minimal kita bisa mengirimkan doa-doa kita kepada mereka. Dan sekali lagi iktibarnya, jangan terlena dengan kondisi mayoritas dan yang sebagainya, bahwa bumi ini berputar, siang dan malam berganti, maka nasib dan keadaan juga tidak ada yang menjamin. Demikian khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhamkan kepada kita semua untuk terus bisa kita menegakkan dan menjalinkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam skup yang terkecil dalam keluarga, masyarakat atau lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, yang terzalimi, yang dilemahkan, yang dibunuh tanpa dengan dasar yang hak. Qultu bima sami'tum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ayuhal muslimun, i'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad amarana bi amrin azim wa bada bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi kulli makan fil Hind, fi Filistin wa fi ghairi makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Kun lahum ya Rabb nasiran wa dhahira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان